Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Listrik Kusuka. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas PLC atau Programmable Logic Control menggunakan software CX Programmer. Jenis PLC itu PLC Omron. Langsung saja. Cara membuatnya, kita klik file new, lalu namanya. Contohnya kita tulis gerbang underscore logika. Jadi dia nggak boleh pakai spasi ya untuk device name-nya. Terus tipe PLC-nya. Di sini saya pakai CP1E. Ini terserah kalian ya. Kalian pakainya tipe apa. Lalu di setting ini, di setting dari CP1E ini ada E20, E30, E40. Ini adalah jumlah IO-nya atau input output-nya ada berapa. Saya pakai yang 20. Terus network tipenya USB. Ini hanya ada USB untuk CP1E. Kita klik OK. Nah, dalam membuat leader diagram pada PLC ini, yang sering akan kita gunakan yaitu adalah NC dan NO. Jadi untuk kalian yang lupa apa itu NC dan NO, bisa dilihat di video sebelumnya. Nah, jadi batasan kita untuk membuat diagram, leader diagram itu dari ujung sini sampai garis ini. Jadi kalau di listrik ini positif, ujung ininya negatif. Di sumber DC ya, ini plus, ini minus. Oke, cara menggunakannya, kita tinggal klik di sini. Ada namanya new contact atau huruf C. Nah, jadi kalau shortcut keyboardnya, di keyboard kalian bisa juga klik huruf C. Jadi bisa kalian klik ininya, lalu klik di sini. Misalkan kita kasih nama start. S-T-A-R-T, start. Nah, bisa seperti ini. Ataupun kalian pencet huruf C di keyboard. C. Nah, tombol start. Untuk di sini ada tulisan I 0.00. 0.00 ini adalah alamat dari input pada PLC. Jadi input pada PLC dimulainya dari 0.00, selanjutnya 0.01, 0.02. Setelah itu kita bisa bikin garisnya pakai yang di atas ini, new horizontal atau CTRL. Di keyboard klik tombol yang sebelah kanan juga bisa. Nah, untuk output di sini ada O, new coil. Kalau shortcutnya pencet huruf O. Kalau new coil, dia itu dimulainya dari 100.00. Untuk memperbesar, memperkecil diagramnya bisa pakai ALT di keyboard, terus klik kiri atau kanan di keyboard ya. Nah, selanjutnya kita kasih nama, misalkan outputnya itu lampu 1. Jadi beda ya, kalau output itu alamatnya dimulai dari 100. Jadi ada 100.00. Kalau input itu dimulainya dari 0.00. Ini adalah NO. Kalau NO berarti ketika tombol dipencet, yang NO akan berubah menjadi NC. Jadi NO ini bekerjanya berubah menjadi NC. Jadi kalau NO dikasih inputan 1, dia berubah jadi NC. Sedangkan NC kalau dikasih inputan 1 atau dikasih sumber listrik, dia akan berubah jadi NO. Langsung saja kita play di Walk Online Simulator atau Control Shift W. Oke, ini prosesnya. Nah, lihat yang warna hijau ini listriknya. Jadi yang warna hijau ini listriknya. Agar listriknya mengalir ke lampu,
dan lampunya menyala, maka di startnya ini kita klik 2 kali. Lalu ada value. Value ini diisinya kalau nggak 0 itu 1. Kalau kita klik 1, terus kita set, lihat listriknya akan menyambung ke lampu. Ini kan jenisnya NO. Ketika NO diberi inputan 1 atau diberi listrik, diberi inputan 1 atau dikasih listrik, maka yang tadinya NO berubah jadi NC. Tetapi kalau dia NO ini diberi inputan 0 atau listriknya diputus, maka dia akan berubah menjadi keadaan semulanya. Karena keadaan semulanya NO, kalau dikasih value 0, maka dia akan kembali menjadi NO atau terputus. Tombol startnya memutus arus listrik ke lampu. Oke, paham? Selanjutnya kita klik lagi Walk on Simulator atau Ctrl Shift W. Kita buat tombol lain. Berarti kita buat inputan. Kita bisa klik di sini huruf C pada keyboard C. Dia otomatis LD. LD terus alamatnya 0.01 karena yang 0.00 sudah dipakai untuk tombol start. Kita buat tombol stop. Ingin membuat tombol stop berarti menggunakan alamat 0.01. Lalu kita tulis stop. Nah, umpamanya tombol stop ini ingin kita ubah menjadi NC. Itu caranya gampang. Kita tinggal klik di keyboard itu garis miring. Nah, kalau garis miring dia akan berubah jadi NC, normally close. Jadi kalau normally close listriknya langsung nyambung. Kalau kalau NO di tombol start dia terputus. Ketika dikasih angka 1 atau value 1, maka yang tadinya NO berubah jadi NC, maka nyambung listriknya ini tetap NC, akan langsung ke lampu. Kita coba saja, kita jalankan. Nah, kita lihat di stop itu warnanya hijau. Apa maksud warna hijau ini? Warna hijau di tombol stop ini maksudnya listriknya bisa langsung mengalir melewati tombol stop. Jadi kalau kita ubah yang startnya saja, value-nya menjadi 1, berarti dia berubah dari NO ke NC. Lihat, langsung mengalir melewati stop. Sedangkan kalau stop, ini kita kasih nilai 1. Yang tadinya NC nyambung menjadi NO, dia terputus. Nah, jadi nilai 1 itu maksudnya bekerja. Bekerja itu yang tadinya NO berubah jadi NC, yang tadinya NC berubah jadi NO. Itu kalau kita kasih nilai 1 atau listriknya masuk ke input. Sedangkan kalau kita kasih angka 0, dia akan kembali keadaan semula. Lihat contoh ini NC. Kita tadi kasih angka 1, value 1 jadi NO. Kalau kita kasih value-nya 0, maka dia akan merubah ke keadaan semula. Keadaan semulanya apa? Keadaan semulanya adalah NC. Jadi dia nyambung lagi, normally close. Ini lagi nyambung. Kita kasih 0 misalkan. Value-nya 0. Lihat, tidak akan terjadi apa-apa. Kenapa? Tombol stop ini kasih value 0, dia tetap nyambung. Karena keadaan awalnya memang NC. Jadi dia tetap nyambung. Jadi 0 itu mengembalikan ke keadaan awal. Kalau keadaan awalnya NC, dia akan tetap di NC. Oke, paham? Selanjutnya di sini kita akan membuat gerbang logika. Nah, ini gambar gerbang logika yang kemarin ya, yang menggunakan relay dan lampu. Nah, kita lihat di gambar ini dia menggunakan tombol 1, tombol 2 untuk gerbang OR. Tombol 1 dan tombol 2. Karena NC dan NO ini berupa saklar, jadi bedanya tombol kalau saklar sama saklar. Kalau saklar
dia dikasih angka 1, dia akan tetap di angka 1. Jadi kalau dia kasih angka 1, dia akan tetap di angka 1. Akan tetap di angka 1. Kalau dikasih nilai 0, baru dia berubah lagi. Sedangkan tombol, dia diklik 1 kali, langsung berubah ke keadaan semula. Itu adalah tombol. Untuk membuat tombol, umpamanya kita hapus dulu tombol stopnya. Kita ganti namanya menjadi tombol 1. Nah, untuk mengubah dia menjadi tombol, maka kita akan menggunakan diffu atau differential up. Kita taruh di bawah aja. Untuk membuat new line atau baris baru, kita tinggal klik huruf R pada keyboard, new round, terus enter. Nah, dia menambah angkanya 1, 2, 3, 4, 5. Kita tinggal tulis. Ini kan kita menggunakan alamat 0.00 yang ingin kita ubah menjadi tombol. Maka kita klik huruf C, LD, alamatnya 0.00, tombol. Nah, seperti ini. Ini kalau ada merah-merahnya berarti dia masih error ya. Karena kita belum sambung, makanya dia error. Kita sambung, pakai ini juga bisa, atau pakai CTRL. Di keyboard klik ke kanan. Outputnya, di output ini di paling ujung sebelum negatif, ini kan positif, ini negatif ya. Ini positif, sebelah sini positif, ininya negatif. Di ujungnya kita tulis diffu, differential up. Klik enter sekali. Lalu alamat diffu ini alamat siapa? Alamatnya si tombol 000. Enter. Tombol 1. Nah, lihat. Bentukannya berubah. Bentukan tombol 1 berubah. Oke. Nah, lalu kita ingin membuat tombol 2. Kita buat jadi dalam satu baris yang huruf 1 ini, itu tidak boleh ada 2 sumber tanpa digabung. Contoh, kita bikin lagi huruf C, LD 001, tulisnya komentarnya tombol 2. Nah, lihat tombol 2 error ya. Kalau kita kasih tombol 2 di ujungnya lampu, klik huruf O sebagai output, alamatnya 100.01 ya. Karena di atasnya sudah 100.00. Tulis lampu 2. Lihat, dia tetap merah. Tetap error. Kenapa? Karena di sini kalian menggunakan 2 input tanpa digabung. Jadi kalau pengen menggunakan 2 input kayak gini, kalian harus pisah. Pisahnya ke line bawahnya, ke line 1. Nah, dia baru tidak error. Tapi kalau kalian taruhnya di satu line, dia akan error. Nah, lihat, walaupun terhubung dia akan error. Bagaimana agar tidak error? Harus dihubungkan. Nah, ini adalah penghubung. Bisa pakai yang vertikal atau CTRL down. Dia ada penghubungnya. Kalau tidak ada penghubungnya, dia akan error. Kalau ada penghubungnya, dia tidak akan error. Jadi tidak boleh ada 2 inputan dan tidak dihubungkan dalam satu kotak ini. Kalau mau, ditaruh di bawahnya. Karena gerbang OR, kita lihat gerbang OR memiliki 2 tombol dihubungkan, maka dia seharusnya tidak akan error. Kita hapus lampu 2-nya. Nah, ini dia gerbang OR. Lihat, tombolnya masih berbentuk saklar. Maka kita buat lagi. Alamat tombol 2 itu adalah 0.01. Nah, otomatis komennya berubah ya, tombol 2. Di ujungnya kita tulis diffu. Enter. Alamatnya alamat siapa? Alamatnya alamat si tombol 1.
Nah, tombol 2. Tombol 2 berubah gambarnya, bentuknya menjadi garisnya ada 3. Ini adalah ciri dari tombol. Oke, kita coba jalankan programnya. Nah, kita lihat, kita klik tombol 1, kita filenya masukin 1. Lihat, lampunya tidak menyala. Karena dia hanya sekejap saja. Kalau tombol dia kembali ke keadaan semulanya langsung. Nah, karena di sini di gerbang OR ini menggunakan relay, maka kita akan menggunakan relay. Nah, sebelumnya tombol 2 itu bisa juga dipakaikan NC. Jadi kalau kita cek alamatnya tombol 2 itu 0.01 X, enter. Nah, tinggal kita klik garis miring, tombol 2 nya menjadi NC, yang tadinya NO jadi bisa NC. Jadi tombol pun bisa berubah keadaannya dari NO ke NC. Oke. Nah, ternyata di gambar ini kemarin relaynya berdampingan dengan lampu. Maka tinggal kita buat di ujung ini relay berbentuk output. Alamat output itu 100. Nah, jadi begini, di dalam PLC itu alamat output dimulai dari 100. Hanya saja PLC itu terbatas alamat outputnya. Jadi kalau ada 10, kalian hanya bisa membuat 10 output. Maka dari itu di dalam PLC, mikroprosesor di dalam PLC menyediakan memori. Memorinya itu dia untuk output dimulainya dari 200.00. Komennya relay misalkan. Nah, jadi 200.00 ini tidak akan menggunakan pin output dari PLC, tapi dia akan disimpan di dalam memori PLC. Nanti untuk video selanjutnya kita lihat ya, kita hubungkan ini semua di rangkaian. Oke. Bawahnya relay, relaynya disambung ke lampu, lalu ada tombol relay. Lihat ya, ini relay 1, relay 1. Nah, ini tombol relay 1, relay 1. Kita tinggal buat di bawah tombol 2, berarti C itu untuk input atau saklar. Saklar ini alamatnya alamat siapa? Alamatnya si relay. Maka kita tulis 200.00. Dia akan berbentuk relay. Oke, kita coba jalankan. Kalau tadi kan kita klik value 1 di tombol, dia lampunya tidak akan nyala. Kalau sekarang kita lihat bedanya. Kita klik tombol 1, oke, enter, lihat lampu dan relaynya otomatis menyala. Jadi dia mengunci si lampunya supaya menyala. Ini untuk tombol atau gerbang OR. Nah, begitu pula kalau tombol 2 kita kasih nilai 1, enter, dia tetap menyala. Karena gerbang OR jika salah satu inputnya nilainya 1, maka outputnya akan 1. Atau outputnya akan menyala jika salah satu inputnya bernilai 1. Oke, selanjutnya kita coba gerbang N. Nah, kita coba gerbang N. Oke, kita pakai tombol 1 alamatnya 0.00, tombol 2 0.01, maka di gerbang N kita pakai 0.03. Ini komennya tombol 3. Setelah itu di sampingnya tombol 4 dengan alamat 0.04, outputnya lampu.
outputnya 100.01 lampu 2. Setelah itu kita buat saklarnya yang alamat 03 dan 04 menjadi tombol dengan menggunakan divu. Dicek alamatnya 0.03, tombol 3, ujungnya kita kasih divu. Alamatnya alamat si tombol. Enter. Oke, selanjutnya C 04 tombol 4, kita tulis divu. Alamatnya si tombol 4. Daya tombol 3 dan 4 berubah menjadi tombol bentuknya. Lalu kita buat relay. O alamatnya pakai 200.01. Ini relay 2. Terus kita kasih lihat relay 2 yang tombolnya atau saklarnya mengunci 2 tombol yang ada sejajar ini. Berarti di sini C alamat relaynya 200.01 relay 2. Oke, kita sambungkan. Kita coba jalankan. Nah, dia tidak bisa ya kalau gerbang N itu dua-duanya harus secara bersamaan tombolnya. Berarti yang tombol 4 ini kita hapus. Lalu kita ganti dengan tombol 3 juga, alamatnya 0.03. Nah, kalau kita jalankan, jadi biar dua-duanya langsung kita jalankan, lihat menyala lampunya. Oke. Yang terakhir itu berarti kita pakai tombol keempat. Ini gerbang NOT, tidak usah pakai relay ya, gerbang NOT. Outputnya 100.02 lampu 3. Ininya kita ubah jadi NC. Oke, langsung kita coba saja. Nah, kalau yang tombol 4 dia dikasih angka 1, dia tetap menyala karena dia cepat. Kalau tombol itu kembali ke semula. Ini tombol 3 dia langsung menyala, tombol 1 pun dia menyala. Oke, cukup sekian untuk gerbang logika dan juga pembuatan tombol menggunakan diferentiator. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.